Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saparudin Tonando, MPM 1841030208 dari Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, jurusan Manajemen Dakwah, kelas C. Saya di sini akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Peran DPS terhadap praktik penggadaian syariah. Ya, yang pertama kita mengenal dulu apa itu DPS. Ya, langsung saja ke materinya saja. Pengertian Dewan Pengawasan Syariah. Dewan Pengawasan Syariah adalah suatu badan yang bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan DSN di lembaga keuangan syariah. DPS diangkat dan diberhentikan di lembaga keuangan syariah melalui RUPS setelah mendapat rekomendasi dari DSN. Dewan Pengawasan Syariah ini berkedudukan di bawah Rapat Umum Pengawasan Syariah atau sejajar dengan Dewan Komisaris di dalam struktur suatu bank syariah atau lembaga keuangan syariah. Tugas utama Dewan Pengawasan Syariah adalah mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional. Sejarah pembentukan Dewan Pengawasan Syariah. Sekitar tahun 1999-an, perhatian umat Islam di Indonesia terhadap ajaran ekonomi yang berdasarkan syariah mulai tumbuh dan berkembang. Melihat kenyataan seperti itu, MUI bersama institut lainnya, terutama Bank Indonesia, memberikan respon positif dan bersifat proaktif. Salah satu hasil adalah kelahiran Bank Muamalah Indonesia 1992 sebagai bank yang pertama di Indonesia yang berbasis syariah dalam kegiatan transaksinya, dalam upaya memurnikan pelayanan institusi keuangan syariah agar benar-benar sejalan dengan ketentuan syariah Islam. Maka dibentuklah Dewan Pengawasan Syariah, yang mana keberadaan Dewan Pengawasan Syariah mutlak diperlukan. DPS merupakan lembaga kunci yang menjamin bahwa kegiatan operasional institusi keuangan syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pengertian penggadaian syariah. Penggadaian syariah sendiri berasal dari prinsip Islam yang dikenal dengan sebutan rang, yang berarti tetap atau lama. Dengan kata lain, penahanan suatu barang dalam jangka waktu tertentu. Beberapa ahli juga menyatakan bahwa ran juga berarti menjadikan barang yang memiliki nilai harta sebagai jaminan pada utang piutang. Tujuan penggadaian syariah. Yang pertama yaitu untuk melaksanakan dan menunjang sebuah kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan di bidang pembangunan nasional yang melalui penyaluran pinjaman atas dasar hukum gadai. Yang kedua yaitu untuk mencegah timbulnya praktik ijon, penggadaian gelap, riba, dan pinjaman tidak wajar lainnya sebagainya. Yang ketiga, agar menyediakan dana dengan cara yang sederhana pada masyarakat luas, terutama bagi kalangan menengah bawah untuk konsumsi dan produksi. Peran DPS terhadap praktik penggadaian syariah. Yang A, memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional penggadaian syariah terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN. Yang B, menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan penggadaian syariah. Yang C, memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional penggadaian syariah secara keseluruhan dan laporan publikasi penggadaian syariah. Yang D, menyampaikan laporan hasil pengawasan syariah sekurang-kurangnya setiap 6 bulan ke depan Direksi Komisaris Dewan Syariah Nasional.
dan Penggadaian Syariah. Ya, sekian hanya itu saja yang bisa saya sampaikan, atau hanya itu saja bisa yang dapat saya presentasikan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf, dan apabila ada kelebihan itu hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.